hal yang paling menggelisahkan hari ini adalah di tengah tingginya subsidi negara, alokasi pendidikan 20%. Tapi kita merasa di ibu kota negara ini pendidikan mahal, enggak. Nauzubillah min zalik. Kita ngerasa kok bisa ini? Anggaran pendidikan 20% tapi kita merasa kok sekolah mahal. Memang semakin sering kita berkumpul, semakin sering kita melakukan bertukar pikiran, itu kan juga ruang mengolah rasa. Karena pikiran itu tidak berdiri sendiri. Kita butuh common ground untuk mengeksersis sebuah platform besar tentang restorasi Indonesia. Itu tugas besar dan tugas berat, di mana dibutuhkan konsistensi, dibutuhkan ketekunan, elaborasi, mengeksersis, dan itu ada di tangan kawan-kawan semua. Republik ini lahir dari olah rasa, olah pikiran yang intens. Kalau tidak, kita lahir dari latar belakang yang berbeda-beda. Jangan perbedaan kita karena perbedaan latar belakang, lalu kita berbeda. Jangan hanya perbedaan kita karena berbeda bacaan, referensi, lalu kita berbeda. Kalau organisasi mahasiswa, itu menjadi ciri khasnya. Dia berbeda bacaan, lalu dia berbeda secara pilihan dan lain-lainnya. Itu nggak mendidik. Nah, kenapa saya mengajak kawan-kawan untuk elaborate? Ada hal yang paling di dalam bernegara dan berbangsa atau di dalam bermasyarakat, hal yang fundamental. Begitu juga di dalam kerangka restorasi Indonesia, itu kebijakan pendidikan. Pendidikan itu berbicara pada dua poros yang paling substansial. Yang pertama adalah karakter, yang kedua knowledge. Not only knowledge, the fundamental values itu karakter. Kalau kita belajar pada konteks restorasi Meiji, keberhasilan restorasi Meiji itu terletak pada dua pilar itu. Restorasi Meiji itu korespondensi antara karakter luhurnya yang ada di dalam masyarakat Jepang dengan semangat Bushido-nya itu, dengan bagaimana kemajuan modernitas yang ingin diraih Jepang saat itu. Masyarakat Jepang ketika Meiji naik jadi kaisar gitu, boleh dibilang masyarakat yang keras kepala, masyarakat yang sangat arogan, masyarakat yang sangat sombong, seolah-olah sangat jumawa dengan samurai itu. Nah, tapi begitu melihat modernitas, ini nggak ada apa-apanya. Kesombongan ini cuma menjadi sebuah budaya yang tidak bisa memajukan masyarakat.
apa yang dilakukan kakak-kakak, hal yang paling fundamental adalah bagaimana merebut ilmu pengetahuan. Jepang mengirim ribuan pelajar ke luar negeri, ke Eropa, ke Amerika, untuk belajar tentang modernitas. Ribuan, bahkan ratusan ribu. Ratusan ribu juga diktat-diktat klasik diterjemahkan dalam bahasa Jepang. Tapi tidak dalam konteks ke Amerika lalu kemudian menjadi cowboy, Wild Wild West gitu. Ke Eropa bukan kemudian menjadi Berliner atau Londoners gitu, bukan. Mereka tetap menjadi manusia Jepang yang memiliki fighting spirit, karakter dasar, sebagaimana yang mereka bilang Bushido itu. Jadi kalau sekarang kan belajar Jepang jadi Doraemon gitu, belajar ke Korea jadi Blackpink, belajar ke Timur Tengah menjadi Kadrun gitu, belajar ke Amerika menjadi Will Smith kita, Wild Wild West. Konteksnya tidak seperti itu, tapi bagaimana menjadi karakter dasar yang unggul itu nggak hilang, karakter dasar yang luhur itu nggak hilang. Ya, pendidikan kan adalah ekspresi kebudayaan masyarakat. Jadi kalau di awal-awal pasca politik etis itu ada dialog antara Ki Hajar Dewantara dengan Engku Safei, pendiri INS Kayu Tanam. Taman siswa itu direplikasi di banyak tempat, tapi INS Kayu Tanam tidak direplikasi dimanapun. Dia cuma ada di pedusunan Sumatera Barat antara Padang dengan Bukit Tinggi itu. Kenapa? Karena dia stick kepada pola pendidikan dan pengajaran itu berbeda-beda di setiap masyarakat. Pendidikan itu adalah ekspresi dari budaya masyarakat, sehingga dia akan menjadi apa nih yang cukup berbeda dengan modernitas. Modernitas itu menjadikan pendidikan sebagai instrumen gerak maju sejarah peradaban. Nah, itu terjadi sebuah perdebatan, pendidikan ini dijadikan apa gitu. Nah, jadi hal yang paling fundamental tadi, dua hal di awal tadi, bagaimana karakter dan bagaimana menguasai ilmu pengetahuan. Menguasai ilmu pengetahuan itu gampang, tapi membangun karakter itu dibutuhkan sebuah proses yang kontinu tanpa terputus, minimal 12 tahun. Nah, restorasi Indonesia itu harus kita lihat dalam proses kita ingin membangun manusia Indonesia yang seperti apa secara karakter. Kalau kita baca tulisan Mukhtar Lubis tentang manusia Indonesia, 5 karakter yang sangat apa itu bahasanya ya, yang sangat buruk lah ya. Bagaimana mendekonstruksi itu? Lalu kemudian bagaimana mempertahankan karakter yang gotong royong, toleran, setia kawan gitu. Kadang-kadang kalau kita refleksikan dalam konteks keseharian di sekolah, justru hal itu nggak terjadi. Karena perspektif sekolah kita lebih banyak menitik beratkan kepada penguasaan ilmu pengetahuan saja. Nah, ini nanti kita bisa periksa juga. Problem mendasar kita tentang pembangunan karakter manusia Indonesia, ini yang harusnya menjadi concern kita di dalam menjalankan restorasi Indonesia. Kenapa kita jadi tidak toleran? Apakah sekolah gagal gitu ya? Kan
Apakah sekolah hanya berjalan sebagai sebuah bentuk rutinitas karena keluarga tidak bisa menghandle proses pendidikan anak-anak gitu ya, atau seperti apa gitu. Nah, dalam konteks inilah kemudian kebijakan pendidikan itu benar-benar kita harus lihat satu, bagaimana realitas budaya yang ada karena dia ekspresi dari kebudayaan itu sendiri dan itu berbeda-beda, dan bagaimana dia menjadi sebuah national project, menjadi manusia Indonesia yang memiliki bukan kesamaan tapi yang memiliki spirit yang sama, bukan diseragamkan ya. Gini, masalah seragam itu banyak perdebatan. Dulu di zaman Orde Baru ditanya kenapa kita harus berseragam pergi ke sekolah. Apakah juga pendidikan, pola pikir kita diseragamkan atau tidak. Nah, proses penyeragaman itu, karena di beberapa proses pendidikan, kalau kita lihat misalnya di luar negeri gitu, orang datang dengan penuh keberagamannya, nggak ada pakai seragam. Nah, ini menjadi penting untuk kita diskusikan bersama-sama teman-teman. Pastilah orang-orang yang terdidik semuanya, orang-orang yang berpendidikan semuanya, tapi pendidikan kita apakah sudah memberikan sebuah hal yang membebaskan? Benar-benar pendidikan kita benar-benar menjadi manusia Indonesia yang sesungguhnya gitu ya. Karena kalau tadi Farah menyinggung ada beberapa kasus, bukan hanya kekerasan seksual, tapi kasus Unila, masih ingat teman-teman kan? Ada rektor yang masuk KPK kan karena masalah penerimaan mahasiswa baru. Negara besar itu mengurus pendidikan secara serius dan benar, atau secara benar dan serius. Nggak ada negara yang nggak besar yang nggak ngurus pendidikannya secara benar dan serius. Gitu. Benar, serius. Nah, kita kebijakan pendidikan kita boleh dibilang antara input, proses, dan output atau outcome-nya nggak gatuk satu dan lainnya. Apa alat ukur yang paling kasat mata? IPB contohnya, sarjana pertanian atau alumni pertanian, kerjanya di perbankan, maka namanya bukan Institut Pertanian Bogor tapi Institut Perbankan Bogor kan? Iya toh? Direktur BRI sekarang itu IPB. Dalam koridor modernitas pun syarat-syarat itu fail gitu. Kenapa? Dalam koridor modernitas, kalau dia menjadi alat industri, dia harus sebangun dengan mode of production. Tapi di kita tidak. Saya dulu karena seriusnya mengurus pendidikan, salah satu ada yang berhasil, ada banyak yang gagal, banyak. Salah satu yang berhasil adalah memperjuangkan 20% itu ada di Undang-Undang Dasar, itu salah satu perjuangan saya. Itu berhasil. Itu demonya gila-gilaan. Dari Sabang sampai Merauke dulu kita kepung DPR, demonya nggak berhenti-berhenti. Itu berhasil dicapai. Satu-satunya yang ada eksplisit alokasi anggaran itu cuma pendidikan. Dan itu ada di Undang-Undang Dasar. Tapi apakah 20% menggaranti mencerdaskan kehidupan bangsa, membebaskan perilaku-perilaku yang tidak luhur itu kemudian tertransformasi? Tidak ternyata. Nah, satu, kita berhasil memperjuangkan 20% dari anggaran PBN kita, tapi hal yang paling fundamental hari ini terjadi di kita, model pembangunan kita tidak sebangun dengan model pendidikan. Itu patahan yang pertama. Harusnya dia begini. Ini model pembangunan, dia harus diikuti oleh model pendidikan. Harus sebangun, sejalan. Jadi kita bersilang. Model pembangunannya nggak ada, model pendidikannya kemudian hanya menjadi bumper dari proses
boleh kita bilang proses pengangguran, proses kriminalitas dan lain sebagainya. Kenapa? Karena yang tadi saya bilang antara input, proses, output dan outcome-nya nggak ketemu satu dan lain. Bahkan beberapa hal secara sadar terjadi proses pembiaran yang sangat akut. Mulai dari zaman saya dulu ada teknik nuklir di UGM tuh. Ya seiring dengan perkembangan zaman hilang. Padahal kebutuhan kita bagaimana renewable energy itu gak ada lagi selain nuklir yang paling top markotop. Tapi secara sadar itu dihilangkan. Yang paling gila adalah teman-teman, dulu syarat mendirikan universitas atau perguruan tinggi itu harus ada 3 jurusan. Hukum, ekonomi, dan pertanian. Itu syarat mendirikan sebuah universitas. Sekarang nggak ada tuh. Yang gila adalah institut berubah menjadi universitas. Itu paling gila. Dari ilmu pengetahuan diktum, ilmu pengetahuan di dalam modernitas itu more spesifik, more detail. Bahkan kami di filsafat punya lelucon. Kalau ada dokter ahli mata, besok akan ada dokter ahli mata kiri dan mata kanan gitu. Saking jadi guyonan kami di filsafat gitu. Tapi hari ini yang terjadi adalah institut yang benar-benar spesifik, diperuntukkan untuk kajian yang lebih mendalam. Itu justru semakin melebar. Kita tidak punya kemudian hal-hal yang spesifik. Apakah yang lain tidak mengalami itu? Semua mengalami itu. Saya sempat apa urusannya ya ITB buka SBM gitu. Dan itu sekarang jadi lebih prestis ketimbang yang lain. Paling mahal sendiri. Apakah ini bisnis gitu? Nah, kita periksa bersama-sama. Saya baru tahu ketika perguruan tinggi kita berubah status menjadi BLU. Padahal saya orang yang menolak keras PP 060, PP 061 tahun 2003 atau 2002 itu ya. 2002 apa itu 2001 itu gitu ya. Nah, kenapa? Itu status perubahan dari PTN menjadi BHMN. Saya dipecat oleh rektor UGM karena menolak perubahan status dari PTN menjadi BHMN. Nah, kenapa? Di sini kita berbicara tentang kebijakan itu. Kalau kita lihat harusnya ada split model ya. Kalau kita ke luar negeri, kita kuliah di kampus negeri, itu pasti standarnya di bawah. Karena itu untuk orang miskin, untuk orang yang tidak mampu. Tapi di kita tidak bisa membedakan perguruan tinggi negeri untuk orang miskin atau orang kaya. Apalagi sekarang dengan BLU, orang berlomba-lomba kemudian seperti bidding gitu. Udah kampus swasta mahal, kampus negeri mahal, terus orang yang tidak mampu mau kuliah di mana? Harusnya ada split model, di mana kampus negeri, saya tahun 2001, 2002 berjuang untuk split model. Udahlah, kalau kampus negeri yang top-top ini mau di BHMN kan monggo, silahkan. Tapi semua IKIP yang sekarang menjadi universitas negeri itu, waktu itu IKIP, itu untuk orang yang tidak mampu. Waktu itu namanya belum universitas negeri, belum. Tapi kita blok saja. Biar ada separation priority, separation afirmasi. Jangan kemudian dibiarkan semua bertarung. Nah, hal-hal seperti ini butuh obligasi dari penyelenggara negara. Kalau enggak, dibiarkan dia menjadi kompetisi bebas, mereka yang sudah punya nama itu, ya orang akhirnya seolah-olah dia kuliah di kampus negeri, padahal itu enggak kampus negeri, BLU itu. Nah, ini konteks kemudian yang harus kita lihat secara kebijakan. Nah, afirmasi itu seperti apa? Hal yang paling menggelisahkan hari ini adalah di tengah tingginya
subsidi negara, alokasi pendidikan 20%. Tapi kita merasa di ibu kota negara ini pendidikan mahal, enggak. Nauzubillah min zalik. Kita ngerasa kok bisa ini? Nah, kok kita masuk jebakan Batman? Gimana caranya? Anggaran pendidikan 20%, tapi kita merasa kok sekolah mahal. Teman-teman, restorasi Indonesia itu kita harus mulai bagaimana afirmasinya harus jelas. Bung Karno punya program, Pak Harto punya program. Nah, kita nih partai yang mengusung restorasi Indonesia, bagaimana caranya untuk memiliki sebuah platform pendidikan Indonesia yang berkarakter dan unggul. Itu dua hal tuh. Berkarakter dan unggul. Jadi kita kembalikan kitohnya di sana. Bagaimana dia berkarakter dan bagaimana dia unggul.